Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana birahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, sebelumnya yang belum niat i'tikaf untuk berniat nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. InsyaAllah kita lanjutkan kajian ilmu faraid, kajian ilmu warisan. Di Jumat sebelumnya kita sudah membicarakan tentang usulul masail. Usulul masail. Aslul masalah artinya cara menyelesaikan yang berbentuk pecahan, penjumlahan pecahan. Dalam ilmu faraid dinamakan usulul masail. Yang kemarin yang sudah kita sebutkan asal masalah ada yang 7. Yang pertama 2, kemudian 3, kemudian 4, 6, kemudian 6, 8 dan juga 12, yang terakhir 24. Ini apa namanya? Ini asal masalah yang ma'ruf. Tapi ada juga sebagian ulama menambahkan, terutama di masalah jad dan ikhwah yang kita lewati kemarin, yaitu 18. Yang terakhir 36. Adapun ini semua kalau yang masalah tawil furud seperti itu. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Jika yang ditinggalkan misalkan zaujah artinya istri. Kemudian yang ditinggalkan yang kedua bintun. Kemudian beliau meninggalkan juga misalkan bintu ibin misalkan. Bintu ibin ini artinya anak perempuan dari anak laki-laki, cucu perempuan. Yang kemudian beliau meninggalkan paman misalkan. Paman. Ini gimana cara menyelesaikan? Kalau kita perhitungkan satu-satu, maka di sini zaujah dapatnya karena si mayit punya anak, otomatis beliau dapatnya 1/8. Kemudian si bintun karena ia sendiri dia berhak dapat 1/2. Si bintu ibin ini cucu perempuan dari anak laki-laki, karena ada anak perempuan dia yang sisanya yaitu 1/6. Yang terakhir jadi asabah. Ini jadi asabah. Kalau kita hitung ini sekarang untuk menjadikan asal masalah. Artinya untuk menyelesaikan pecahan 1/8 sama 1/2 sama 1/6. Kalau ini yang sisa yang kita lihat adalah penyebutnya ini antara 8, 2 sama 6. Kira-kira angka yang terkecil yang menjadi kelipatan 3 angka ini. Kalau 2 sama 6 sudah, ini 2 yang masuk ke 6 sudah. Berarti 6 sama 8 yaitu 24. Yang itulah yang dimaksud asal masalah. Jadi asal masalah adalah angka kelipatan dari pecahan yang ada untuk menyelesaikan pecahan. Karena seperti yang kita ketahui dalam ilmu matematika, apabila misalkan 1/2 ditambah 2/3, ini solusinya gimana? Mau tidak mau harus mencari penyebut yang sama dulu dari kelipatan 2 penyebut ini, antara 2 dengan 3.
Kira-kira angka terkecil yang menjadi titik temu kelipatan dua angka ini, yaitu 6. Nah, caranya 6 bagi 2 dikali 1, 3. 6 dibagi 3 dikali 2, 4. Nah, seperti inilah contoh. Kembali ke sini sekarang antara 8, 2, 6. Makanya di sini contoh yang asal masalahnya 24. Karena 24 adalah angka terkecil yang menjadi titik temu antara 3 angka ini. Baru kemudian caranya 24 dibagi 8, turun ke bawah dulu. 24 dibagi 8, 3. 3 dikali 1, 3. Kemudian 24 dibagi 2 kali 1, 12. 24 dibagi 6, 4. 4 kali 1, 4. Tambah 3, 15, 19, sisanya 5. Sudah. Inilah cara menyelesaikan yang seperti ini. Antar berarti si istri dapat berapa? 3/4. Ini 12/4. Ini 4/24. 4/24. Yang ini 5/24. Misalkan dia punya harta 24 juta, ya sudah. 24 juta berarti buat sini 3 juta, buat sini 12 juta. Inilah cara yang namanya asal masalah, contoh yang kemarin sebenarnya. Contoh yang kemarin, apabila yang kita ingin mencari asal masalah dari dawil furu' yang sepor ini. Cara menyelesaikan dengan dicari kelipatan terkecil yang menjadi titik temu antara beberapa angka yang menjadi penyebut. Ini kalau dawil furud. Adapun asabah, contoh asabah misalkan seseorang meninggalkan 1 anak laki-laki plus tambah 3 anak perempuan, 3 anak perempuan, 3 bintun. Ini asabah. Karena anak perempuan ketika bersama anak laki-laki jadi asabah bil ghair. Ini untuk khusus ke asabah. Cara mencari asal masalah nggak ada per ini, nggak perlu, karena memang nggak ada angka per. Cara menyelesaikannya dilihat kepala masing-masing, sudah. Apabila ada anak laki-laki dia bertemu dengan anak perempuan, maka hukumnya ke anak laki-laki dianggap 2 kepala. Ada anak laki-laki dianggap 2. Artinya di sini ke anak laki-laki anggap 2, ke anak perempuan anggap masing-masing 1, jadi 3. Asal masalah berapa? Tambahin aja 2 tambah 3, 5. Buat anak laki-laki 2, buat anak perempuan 3. Ntar berarti masing-masing anak perempuan 1. Nah, ini kalau misalkan ada anak perempuan. Tapi kalau misalkan 5 laki-laki, contoh misalkan 5 ibnun. Ini berapa asal masalah? Ya sudah 5 langsung. Jadi kalau apabila asabah yang di situ tidak ada pecahan, maka untuk mencari asal masalah tinggal bilangan kepala mereka. Kalau 1 tinggal 1, kalau 10 ya 10. Tapi kalau ada anak perempuan, ketentuannya cara perhitungannya untuk 1 laki-laki dianggap 2 kepala, kayak orang main arisan. Kadang-kadang main 2 mata. Ini laki-laki seperti itu. Itu kalau yang misalkan yang jadi masalah untuk mencari asal masalah di asabah. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang baru yang namanya al-'ul. Ini 'ul terjadi pertama sekali di masa Sayyidina Umar. 'Ul terjadi permasalahan pertama di masa Khalifah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Yang saat itu terjadi ada pengaduan tentang ahli waris yang seorang meninggalkan suami, artinya suami, tambah 2 saudara, 2 ukhtun. Permasalahan pertama yang saat itu Sayyidina Umar mengumpulkan semua sahabat, mengumpulkan sahabat-sahabat mujtahid. Sayyidina Abu Bakar sudah meninggal, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, dan para sahabat-sahabat yang lain, Sayyidina Ibnu Mas'ud, Sayyidina Abu Hurairah, dikumpulkan sama Sayyidina Umar untuk menyelesaikan masalah ini. Ini permasalahan pertama yang terjadi 'ul di dalam Islam. Akhirnya baru ada istilah 'ul.
Yang pertama ada seorang saat itu meninggalkan seorang suami tambah 2 saudara perempuan. Suami kalau di sini setengah karena enggak ada anak. 2 saudara perempuan 2/3. Nah, kalau kita hitung seperti tadi 2 tambah 3 kelipatannya jadi 6 kan? Asal masalah 6. 6 dibagi 2 kali 1, 6 bagi 2 3 dikali 1 3. 6 dibagi 3 2, 2 kali 2 6. Kalau ditambah sekarang total harta 6. Sedangkan ini ketika dijumlah jadi itu kurang. Inilah permasalahan pertama sehingga sahabat berkumpul saat itu untuk memusyawarahkan yang ini. Di masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ini gimana solusinya? Sedangkan asal masalah 6. Nanti ketika masing-masing ketika dijumlah jadi 7, enggak cukup. Artinya kalau ini 4/6, kalau ini 3/6, sudah gimana solusinya? Enggak cukup. Inilah awal pertama kali terjadi aul di dalam Islam di masa Sayyidina Umar. Kemudian Sayyidina Umar saat itu mengumpulkan seluruh sahabat, para mujtahid dari kalangan sahabat di Madinah saat itu, seperti para ketua-ketua sahabat, Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidina Ibn Abbas, petinggi-petinggi sahabat untuk menyelesaikan masalah ini. Ini gimana caranya ini? Harta 6 tapi ketika dijumlah 7, tak cukup. Baru saat itu mereka ijma, sepakat untuk mengangkat ini. Yang dari dasarnya 6 angkat jadi 7. Sudah, cara menyelesaikan sudah seperti itu, angkat jadi 7. Sehingga dasarnya si suami dasarnya dapat 3/6, sekarang berubah menjadi 3/7. Kalau ditanya lebih besar mana Ustaz, 3/6 sama 3/7? Lebih besar 3/6 lebih besar 3/6 dibanding 3/7. Inilah solusi yang diambil para sahabat saat itu dan ijma' seluruh sahabat kecuali Sayyidina Ibn Abbas. Dikisahkan Sayyidina Ibn Abbas tidak sependapat. Tapi beliau sendiri enggak diterima pendapat beliau. Akhirnya sahabat semua sepakat untuk menjalankan seperti ini, mengangkat asal masalah. Dasarnya 6, angkat jadi 7. Sehingga masing-masing berkurang jumlahnya. Dasarnya 3/6 jadi 3/7. Ini juga si 2 saudara dasarnya 4/6 menjadi 4/7. 4/7. Wallahu a'lam, tidak sepengetahuan saya tidak mengetahui secara detail status Sayyidina Ibn Abbas itu. Apakah beliau, tapi dikisahkan kemudian beliau enggak terima. Di kemudian hari mungkin beliau telat, enggak hadir di musyawarah Sayyidina Umar. Kemudian beliau mendapatkan kabar seperti ini, beliau tidak menerima Sayyidina Ibn Abbas, Sayyidina Abdullah Ibn Abbas. Tapi enggak diterima pendapat beliau, sudah. Enggak diterima. Yang diterima adalah ijma' para sahabat yang lain yang menjalankan aul. Kadang nggak ada solusi seperti tadi. Mau gimana itu? Hari ini lebih, sedangkan harta nggak cukup. Ya angkat asal masalah. Inilah kali pertama terjadi aul di dalam dunia Islam. Saat itu ada permasalahan seseorang yang meninggalkan suami dan 2 saudara. Ini aul yang pertama dalam Islam. Marhaba. Aul. Ain waw lam. Artinya kalau aul itu dasarnya diangkat, naik. Karena tadi asal masalahnya diangkat dari 6 jadi 7. Entar dari 6 jadi 9 kadang-kadang. Ya, benar. Supaya untuk menyelesaikan masalah. Ini ya sudah selesai. Termasuk pembahasan tentang aul. Jadi ini kisah aul seperti ini. Pernah suatu di masa Sayyidina Umar terjadi permasalahan ini, kemudian membingungkan Sayyidina Umar. Baru dikumpulkan semua sahabat, para mujtahid di kalangan sahabat dikumpulkan semua, kemudian mereka menghasilkan ijma'. Menghasilkan itu dengan cara aul. Harta istri ya. Marhaba. Harta istri. Berarti yang meninggal contoh di sini perempuan. Karena yang ditinggalkan suami, artinya istri yang meninggal.
Berarti nggak punya anak. Ini si seorang perempuan meninggal, yang ahli waris ditinggalkan cuma ini. Jadi artinya beliau berarti nggak punya anak. Jadi seorang suami tambah dua saudara perempuan. Ini permasalahan awal terjadi aul. Al-aul. Untuk definisi aul sendiri adalah ziyadatun fi siham. Fi sihami yalzamuha an-naqsu an-naqsu fil ansiba. Ini definisi dari aul. Ziyadah artinya tambahan, menambah. Fil siham, dalam siham. Siham ini artinya bagian, masing-masing bagian, ataupun yang asal masalah tadi. Yalzamuha, yang mengakibatkan an-naqs berkurang. Fil ansiba, pada ansiba jamak nasib, artinya bagian masing-masing. Bagian masing-masing ahli waris. Sekarang seperti ini. Yang itulah aul, artinya ditambah fisiham, dari dasarnya 6 menjadi 7. Yang nanti ketika ini ditambah mengakibatkan pasti bagian dari masing-masing ahli waris berkurang. Karena dasarnya 3/6 menjadi 3/7. Kalau kita tanya, ini 3/7 bertambah berkurang. Jangan dilihat angka, angka ya besar. Oh, enggak Ustaz, lebih besar. Kenapa? Itu kan 7. Enggak. Karena contoh misalkan 1/2 sama 1/4, lebih besar mana? Lebih besar 1/2. Ya, walaupun angkanya 1/4, enggak, 4 ini dibagi 4. Jadi 1 dibagi 4 lebih kecil dibanding 1 dibagi 2. Nah, jadi inilah definisi dari aul itu sendiri. Jadi tambahan pada siham yang mengakibatkan berkurangnya bagian masing-masing ahli waris. Kemudian yang selanjutnya alladzi ya'ul minal usul. Jadi asal masalah kita sebutkan tadi, asal masalah yang aul enggak semua. Salatah. Jadi asal masalah yang ada kemungkinan terjadi aul cuman 3. Yang asal masalah yang dari dasarnya 2, 3, 6, 4, yang ada kemungkinan terjadi kenaikan. Kena asal masalah yang ada kemungkinan terjadi kenaikan, yaitu aul cuman 3. Yang pertama 6. Contoh 6 yang tadi. Contoh 6 naik jadi 7. Kemudian asal masalah yang kedua yang ada kemungkinan keangkat, yaitu 6, yang kedua 12 dan ada contohnya naik jadi 13, naik jadi 15. Nah, kemudian yang selanjutnya 24. Ini cuma ini doang, 3 asal masalah ini yang ada kemungkinan terjadi kenaikan. Contoh masing-masing sekarang. Fasittah, adapun yang 6 yang asal masalahnya 6, kemungkinan terjadi keangkat. Yang pertama berubah menjadi 7. Contoh yang tadi 6 berubah keangkat jadi 7. Yang kedua berubah menjadi 8, jadi yang 6. Untuk 6 berubah, yang pertama 6 berubah yang pertama menjadi 7. Contoh ini sudah contoh. Ataupun contoh yang lain seperti disebutkan di sini, seperti contoh misalkan ibu, syaqiqah misalkan ukhtun, saudara perempuan kandung. Yang selanjutnya saudara ukhtun li'ab, saudara ukhtun syaqiqah. Ukhtun syaqiqah ini artinya saudara seibu sebapak. Kemudian saudara perempuan sebapak.
Yang terakhir akhun li dua orang akhun li dua orang saudara seibu. Ini gimana cara menyelesaikan ini? Siapa yang bisa ini? Bagus. Untuk sendiri di sini berapa dapatnya? Di sini beliau mendapat karena ada saudara banyak. Kata-kata Allah Subhanahu wa taala, fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Apabila si mayit memiliki dua saudara atau lebih, maka si ibu dapat 1/6. Ibu 1/6. Ibu dasarnya 1/3. Tapi ketika si mayit punya keturunan, punya anak, atau si mayit punya lebih dari dua saudara, ibu berubah menjadi 1/6. Kemudian ukhtun syaqiqah, karena di sini enggak ada yang lain, beliau dapat 1/2. Ukhtun li'ab, karena dia bersama ukhtun syaqiqah, dia berhak mendapat 1/6. Dua akhun li'um, kalau satu mereka fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fi thuluth. Saudara seibu kalau dua atau lebih mereka berhak mendapat 1/3. Inilah sekarang baru cari 6 2 6 3. Apa angka yang kira-kira kelipatan yang menjadi titik temu? 6 sudah. 6. Karena 6 dengan 6 bisa sama 2 aman, 6 3. Akhirnya 6. 6 dibagi 6 dikali 1 1. 6 bagi 6 1. 6 bagi 2 3. 6 dibagi 6 1. 6 dibagi 3 2. Tambah sekarang 1 tambah 3 4. 4 tambah 1 5. 5 tambah 2 tuh 7. Inilah contoh 6. Ntar solusinya gimana? Dari 6 angkat jadi 7. Sudah. Ini contoh yang asal masalah dasarnya 6 berubah menjadi 7. Yang kedua, kadang-kadang apabila asal masalahnya 6 terangkat terjadi kenaikan menjadi 8. Yang pertama 7, yang kedua dari 6 berubah jadi 8. Contohnya ini sudah mulai hitung-hitung, Bang. Sudah mulai. Kalau kemarin cuma sekedar maklumat. Sekarang sudah hitung-hitung. Yang kedua contohnya seperti zauj, suami. Yang kedua ibu. Yang ketiga syaqiqatain, ukhtun, dua orang ukhtun syaqiqah. Kalau kita lihat di sini cara menyelesaikan, pertama suami karena enggak ada anak, dia dapat setengah. Dapat berapa? 1/6. Karena si mayit punya dua saudara. Kalau si mayit punya dua saudara atau lebih, ibu berapa? 1/6. Kemudian dua saudara, berapa mereka dua saudara? 2/3. Dua saudara 2/3. Ini sekarang penyebutnya 2, 6 sama 3. Ya 6. Karena 6 mungkin kalau dibagi 2 selesai, dibagi 3 juga bisa. Artinya 6 bagi 2 3 kali 1 3, 6 kali bagi 6 1 kali 1 1, 6 bagi 2 3 2, 2 kali 2 sama dengan 4. Kalau kita tambah 3 tambah 1 4, 4 tambah 4 sama dengan 8. Ini contoh ini, ntar 6 berubah diangkat menjadi 8. Sekarang si suami yang dasarnya mendapat 3/6 berubah menjadi 3/8. Lebih kecil bagian. Inilah yang contoh 6 berubah menjadi 8. Masih banyak contoh yang lain seperti misalkan zauj, thalatha akhawat mutafarriqat. Kemudian yang selanjutnya 6 kadang-kadang berubah menjadi 9. 6 menjadi 9, contoh 6 menjadi 9 seperti zauj, masih suami. Kemudian ya akhawat li dua saudara li Kemudian dua ukhtun syaqiq.
syaqiqah. Dua saudara kandung perempuan. Nah, kalau kita hitung zauj berapa di sini? Seperdua. Dua saudara li'um sepertiga. Fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka fi thuluth. Kemudian dua saudara syakik dapat 2/3. Ini 2, 3, 3 sama dengan asal masalahnya 6. 6 bagi 2 3, 3 kali 1 3, 6 bagi 3 2, 2 kali 1 2, 6 bagi 3 2, 2 kali 2 kita tambah 3 tambah 2 5 tambah 4 9. Maka 6 berubah menjadi 9. Contoh on dari 6 menjadi 9. Yang terakhir 6 berubah menjadi 10. Nah, inilah jadi angka pertama, asal masalah yang pertama yang ada kemungkinan kenaikan yaitu 6. 6 terjadi kenaikan ke 4 angka ini, ke 7, 8, 9, 10. Sudah. Enggak lebih dari itu sudah. Contoh yang berubah jadi 10 zauj kita ganti aja. Zauj. Yang pertama suami, masih sama suami. Kemudian ibu, angka antar ibu dan akhawan li'um, dua saudara, dua akhwan li'um. Yang terakhir tambah, masih ada satu orang lagi, syaqiqatain, dua ukhtun syaqiqah, dua saudara seibu sebapak. Nah, sekarang baru dihitung. Zauj karena di sini enggak ada anak, ya sudah dia dapat 1/2. Ibu karena si mayit punya dua saudara lebih, beliau berhak cuma dapat 1/6. Dua saudara seibu, beliau ini mereka berdua dapat 1/3. Kemudian dua saudara kandung karena mereka berdua dapat 2/3. Baru sekarang 2, 6, 3, 3, 6. 6 dibagi 2 dikali 1, 3. 6 dibagi 6, 1. 6 dibagi 3, 2 kali 1, 2. 6 dibagi 3, 2. 2 kali 2, 4. Berapa dijumlahin? 4, 3, 4. 4 tambah 2, 6. 6 tambah 4 sama dengan 10. Inilah. Jadi angka 6, asal masalah 6, ini yang pertama, 6. Kemungkinan terjadi kenaikan ke 4 angka. Ada kalanya ke 7, 8, 9, 10. Inilah yang 6. InsyaAllah untuk Jumaat depan kita lanjutkan angka yang kedua yaitu angka 12. Ada kemungkinan keangkat menjadi 13, ke 15. Kalau yang 12 dia berangkat ke ntar keangkat ke 13. Yang kedua 15. Yang ketiga 17. Yang mana Pak? Oh, semua ini ketika ada suami berarti istri meninggal, perempuan meninggal. Harta pribadi istri bisa jadi beliau dapat warisan dari bapaknya dulu, atau yang dikasih nafkah sama suami, dikasih nafkah harian sama suami, ditabung. Atau bisa jadi istri pembisnis juga, istri pegawai, kan dia punya uang pemasukan pribadi. Kalau harta bersama suami istri ntar kan dibagi dulu, yang mana jatah hak suami, yang mana hak istri, baru ntar jatah istri yang dibagi buat ini. Jadi ada kemungkinan seorang istri punya harta, jadi dia pegawai atau dia punya bisnis pribadi. Kalau suami istri meninggal barengan, meninggal barengan ntar ada namanya pembahasan dari ilmu faraid, irsul gharqa. Ada ketentuan itu Pak. Kalau misalkan kita nggak tahu siapa yang meninggal duluan, siapa yang ngambil warisan, karena syarat ngambil warisan, yang dapat warisan harus masih hidup ketika
yang meninggal, orang lain meninggal duluan. Nah, makanya kalau meninggal sekaligus seperti dibom, mereka berdua di rumah dibom, siapa yang duluan meninggal? Nah, ini ada pembahasan khusus tentang irthul gharqa, yang artinya warisan orang tenggelam. Anak sama bapak pergi ke laut, tenggelam, siapa yang meninggal duluan? Ini enggak ketahuan seperti ini, maka ntar ada bab khusus irthul gharqa di dalam ilmu faraid. Tapi nanti itu insyaallah. Jadi kalau yang 12 keangkat 13, 15, 17 insyaallah untuk contohnya kita sampaikan Jumat depan. Untuk 24 dia berubah cuman ke satu angka menjadi 27. Ini namanya keangkat asal masalah yang mengakibatkan berkurang bagian masing-masing ahli waris. Kita cukupkan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah. Mm-hmm.